Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai konsep mol. Jadi kita akan membahas mengenai komposisi unsur dan molaritas. Nah, kalian buka buku kalian halaman 287 dan 288. Ya. Jadi apa itu komposisi unsur? Ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari berapa persentase dari unsur itu di dalam senyawa, maka kita akan menggunakan rumus, ya. Misalnya yang akan kita cari itu adalah CO2, ya. Di CO2 itu kita mau tahu berapa persen atom C di dalam CO2. Jadi kita nanti akan menggunakan rumus massa unsur yang dicari, ya, atau per massa unsur yang diketahui dikali 100%. Tadi Ibu bilang mengenai persen komposisi, ya. Jadi kita lihat bahwa mengacu pada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, komposisi setiap unsur dalam senyawa adalah tetap, ya. Jadi perbandingan unsur-unsur dalam senyawa sama dengan perbandingan massa atom penyusun satu molekul senyawa. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus ini. Persen massa unsur itu sama dengan massa unsur per massa senyawa dikali 100%. Jadi berapa senyawa mana yang akan kita cari? Ya, misalnya sebagai contoh, 1 molekul karbon dioksida atau CO2 terdiri atas 1 atom C dan 2 atom O. Sekarang bagaimana cara kita mencari persen massanya? Seperti ini, ya. Persen massa C, ya. Massa C per massa CO2 dikali 100%, ya. Nah, kita cari ARC. Massa itu berarti massa adalah atom relatifnya. Jadi ARC per MR CO2 kali 100%. Kita tahu bahwa massa atom C12, CO2 44 dikali 100% hasilnya adalah 27,3%. Nah, jadi begini, ya, dijelaskan, ya. Jadi misalnya yang dicari persen komposisi, ya. Sekarang kita mau menghitung ada berapa persen atom C di dalam CO2 dan ada berapa persen O2 di dalam CO2. Jadi molekul yang mau kita cari masing-masing persen unsurnya itu adalah CO2. Paham, ya? Nah, CO2 ini, ya, CO2 ini terdiri dari 1 atom C, ya. Atom C-nya kan cuma 1. Nah, atom O-nya ada 2. 1 atom C ditambah 2 atom O. Jadi molekul CO2 terdiri dari 1 atom C ditambah 2 atom O. Nah, kita tahu bahwa ARC ini, ya, AR. Jadi 1 ARC ini jadi 2 kali ARO. Nah, ARC berapa? ARC kita tahu ini 12. Nah, jadi 1 dikali 12 ini 2 dikali 16. Nah, lihat, ya. 1 kali 12 berapa? 12 kan? 2 kali 16 berapa? 32. Jadi 12 ditambah 32 berapa? Sama dengan 44. Itu kan, ya? Jadi MR yang kita cari di situ adalah massa rumus molekul dari CO2 dulu. Nah, ya, Ibu ulangi lagi, ya. Jadi MR-nya 1 ARC ditambah 2 ARO. AR ini apa? AR ini adalah massa atom relatif. Nah, kita tahu bahwa atom C itu adalah 12. Ini 2 dikali 16 AR-nya, maka ini jatuhnya 12 ditambah 32 sama dengan 44. Nah, sudah ketemu MR atau massa molekul relatif dari CO2. Sehingga kita bisa cari berapa persen massa C di dalam CO2 dan berapa persen massa O di dalam CO2. Kita cari satu persatu. Persen massa C sama dengan massa C per massa CO2 kali 100%. Ini rumusnya, ya. Nah, ini rumusnya. Nah, kita tahu tadi ARC berapa? ARC 12. Sedangkan MrCO2 sudah kita cari tadi hasilnya adalah 44. Kita masukkan dalam rumus 12 per 44 kali 100% sama dengan 27,3%.
Nah, bagaimana mencari persen massa O? Sama juga ya, persen massa O. Kita lihat di sini. Tadi ada persen massa O. Nah, lihat. Persen massa O sama dengan massa O. Oh, tadi berapa? 16 ya. Massa dari CO2 tadi berapa? 44. Nah, jadi 2 dikali 16 per 44 atau 32 per 44 kali 100% sama dengan 72,7%. Nah, inilah cara mencari persen komposisi unsur. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai molaritas ya. Nah, kita sekalian sini ya. Molaritas. Apa arti molaritas? Molaritas adalah banyaknya mol yang terlarut ya dalam 1 liter larutan. Nah, ingat ya. Jadi molaritas itu banyaknya mol yang terlarut dalam 1 liter larutan atau banyaknya mol zat ya. Nanti bingung mol saja ya. Banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi apa lambangnya? Lambangnya adalah M besar. M sama dengan N per P. Nah, mol ini molaritas beda dengan mol. Kalau mol itu gram per mr, kalau molaritas ini adalah mol per volume ya. Nah, ini mol. Volume satuannya apa? Liter. Nah, jadi molaritas lambangnya M. Jadi M adalah sama dengan molaritas ya. N sama dengan mol, P sama dengan volume. Nah, ini mengertikan sekarang kan ya. Nah, bagaimana contoh soalnya? Misalnya kita mau mengetahui berapa molaritas dari ya 1 mol misalnya NaOH atau 1 mol CO2 ya, berapa molaritasnya bisa kita cari. Nah, asal kita ketahui berapa liternya. Kalau misalnya 1 mol NaOH ya per 1 liter, maka kita dapat langsung M sama dengan 1 mol per liternya 1 liter, berarti 1 mol ya. Gampang kan? Kalau misalnya di sini 2 mol, berarti 2 mol misalnya yang diketahui NaOH ya dalam 1 liter larutan. Berapa molaritasnya? Molaritasnya sama dengan 2 per ya mol per liter. Nah, ini yang dinamakan dengan molaritas. Jadi banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, kalau seandainya molnya belum diketahui, masih gram, maka kita harus molkan dulu ya, konversikan dulu ke mol. Misalnya diketahui 0, misalnya ya di sini ya, kita harus ya 0,1 gram ya, yang diketahui hanya 0,1 gram. 0,1 gram apa ya, apa saja ya, bisa misalnya 0,1 gram NaCl misalnya. Nah ya, dalam 0,1 gram NaCl maka berapa molnya? Ini kita cari dulu molnya. Berarti 0,1 per, nah NaCl berapa MR-nya ya? Na23 ditambah Cl ya, 23 ditambah 35,5, 58, 0,58. Nah, ini mol ya. 0,1 ini gram, bukan mol, salah ini. Gram, ini adalah gram per mol. Nah, sehingga hasilnya adalah 0,1 per 58,5 mol. Nah, ini hasilnya ya. Bisa ya? Jadi itu. Jadi yang kita bahas adalah, yang pertama adalah persen komposisi tadi, yang kedua adalah molaritas. Nah, mudah-mudahan anak-anak mengerti ya. Sudah Ibu jelaskan mengenai lanjutan dari konsep mol, yaitu pembahasan kita hari ini mengenai persen komposisi dan molaritas ya. Jadi Ibu simpulkan lagi bahwa persen komposisi kita mencari persen massa dari setiap unsur di dalam senyawa, sedangkan molaritas itu menyatakan banyaknya mol zat di dalam senyawa.
Sedangkan molaritas itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam satu interlarutan, atau bisa juga berapa banyaknya kadar zat itu di dalam larutan, ya. Jadi itu kita hanya itu saja pembahasan hari ini. Nanti kita sambung lagi dengan pembahasan yang lainnya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.